Besar sekali. Ah, Nah, makasih Bu. nah, ya. Halo. Iya, Bu. Nah, tolong yang punya adik jauhkan dulu sedikit. Karena tidak adanya suatu pengukuran yang dibuat dengan keakuratan yang lengkap. Maka pelajaran tentang kesalahan perlu diberikan terutama dalam proses pengukuran. Sebab kita ingin memisahkan efek-efek penggunaan dari elemen utama yang sedang kita teliti. Kebutuhan kita tentang perlunya mempelajari kesalahan bukan berarti kita mengharapkan semua pengukuran nanti mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Tidak akan mungkin kita mendapatkan akurasi yang tinggi dalam satu pengukuran. Ya. Kemudian, pengukuran tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Hanya berdasarkan tingkat keakuratannya saja. Tetapi lebih ditekankan kepada kecukupan atau kelengkapan alat dengan kondisi tertentu. Di secara umum, satu hasil pengamatan yang mendekati benar bisa dicapai dengan ketelitian, waktu, dan biaya. Nah, kenapa di sini mencakup masalah biaya? Ya, karena alat ukur yang harganya murah itu tidak presisi. Jadi semakin mahal nilai alat ukur itu, harganya itu semakin presisi. Ya, sama dengan jam tangan, dia sama-sama merek Rocky. Rocky ini kita beli hanya 35.000. Kemudian ada Rocky yang bagus, 1,5 juta. Ada Rocky yang bagus, 5 juta. Maka yang 5 juta lebih bagus daripada yang 50.000. Sama juga dengan ini. Jadi alat ukur yang mahal itu biasanya hasilnya lebih presisi. Kalau di luaran, bagi yang udah punya alat ukur misalnya, dia pernah beli dulu Bu, alat ukurnya 150.000. Oke, mereknya sama. Ya. Kemudian lain saya juga punya Bu, harganya 300.000. Oke, mereknya juga sama. Tapi di teknik alat ukur harganya bukan ratusan ribu. Alat ukur kita harganya 2 jutaan. Jadi alat ukur yang kita punya itu jarang yang ada di pasaran. Ya, jadi alat ukur kita adalah alat ukur suatu pesanan. Jadi 2 jutaan harga yang paling murah. Ya, tentunya ini merasa lain, ya. Masa iya alat ukur aja mahal harganya. Nah, dalam setiap kali pengukuran, kita perlu tahu bahwa seberapa jauhkah ketelitian yang kita miliki. Apakah teliti sekali atau tidak? Sebab kalau tidak, kita tahu bahwa tidak akan ada atau bagaimana mengevaluasi dari satu alat ukur itu tersebut hasilnya. Hasilnya susah untuk mengevaluasinya kalau kita tidak tahu dengan ketelitian dari alat ukur itu. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa bagian-bagian yang meragukan dianggap ditambahkan. Karena adanya keraguan berarti bahwa besaran tersebut bisa tinggi atau bisa rendah. Kepresisian dari perbedaan menjadi lebih buruk ada dua hal. Ya, pertama, jangkauan keraguannya menjadi lebih besar. Hal ini ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah hasil yang terkecil. Gambaran lain menunjukkan akibat yang lebih buruk dari suatu presisian diberikan dalam contoh di bawah ini. Misalnya, N ini adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan kawat yang kita lilit. Sebanyak 427 lilitan. Tapi di sana diberikan angka keraguan. Betulkah
27 atau lebih atau kurang. Maka tingkat keraguannya kita berikan semuanya 4 plus minus 4. Maka ketelitiannya adalah 1 plus minus 1%. Berarti 4 per 427 kali 100%, dapatnya sekitar 1%. Kemudian ada lilitan satu lagi. Jumlahnya 392. Angka keraguannya 4 juga. Jadi sama-sama 1%. Nah, sekarang kedua lilitan ini, kita jumlahkan kedua lilitannya. Dijumlahkan bisa plus, bisa minus. Dalam hal ini kita kurangkan. 427 plus 4, 392 plus minus 4. Kita kurangi menjadi 35, keraguannya kita jumlahkan. 8. Maka ketelitiannya itu sebesar 8 per 35 kali 100%, berarti sebesar 23%. Nah, kesalahan bisa timbul dari berbagai menjadi 3 kelompok. Ya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Satu adalah kesalahan utama. Yang kedua, kesalahan sistematik. Nanti yang ketiga disebut dengan kesalahan acak. Nah, kesalahan utama, cross error. Siapa yang melakukan kesalahan ini? Di kesalahan utama ini dilakukan oleh orang yang menggunakan alat ukur. Karena dia yang utama sekali melakukan alat ukur. Maka disebut dengan kesalahan utama. Kira-kira kesalahan utamanya apa? Pertama, dia belum pernah menggunakan alat ukur itu. Tapi dia melakukan pengukuran. Nah, maka terjadilah kesalahan bacaan sama dia. Jadi untuk mengatasinya adalah, kalau baru pertama kali menggunakan alat ukur, baca dulu buku petunjuknya. Baca dulu manualnya. Ya, salah membaca, pasti salah nanti mencatatnya. Tidak bisa membaca skala, hasilnya salah. Salah meletakkan alat ukur, hasilnya juga tidak presisi. Ya, jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh si utama ini. Salah dia mencatat, hasilnya juga salah. Salah membaca skala, hasilnya juga salah. Ya, jadi kesalahan utama ini adalah kesalahan dilakukan oleh si pengguna alat ukur. Nah, yang kedua, kesalahan sistematik. Nah, kesalahan sistematik ini adalah kesalahan pada alat ukur itu sendiri. Dikelompokkan atas dua, kesalahan pada alat ukur dan kesalahan akibat lingkungan atau kesalahan karena kondisi luar. Nah, kesalahan alat ukur apa? Pertama, kurang sempurnanya alat. Alatnya nggak bisa membaca 2 kali, hanya 1 kali saja. Yang kedua, salah. Alatnya itu jarumnya besar. Garis skalanya juga besar. Ini juga bukan satu kesalahan alat ukur. Kemudian alat ukur itu sebelum digunakan tidak bisa dinolkan. Ini juga kesalahan alat ukur. Ya, jadi banyak kesalahan alat ukur ini. Kemudian kesalahan karena pemakaian. Pengaruh pembebanan dari alat dan pergunakan. Misalnya, ada suatu rangkaian mau kita ukur. Tadinya sebelum dipasangkan ke rangkaian, dia bisa mengukur misalkan 6 volt.
Setelah kita pasangkan ke rangkaian, dia turun menjadi 3 volt. Dipasangkan rangkaian, kita ukur dengan tegangan yang sama, posisi yang sama, dia turun jadi 3 volt. Nah, ini disebut dengan kesalahan pemakaian, pengaruh pembebanan. Jadi, alat ukur kita yang bagus itu adalah alat ukur yang mempunyai penyangga. Jadi penyangga inilah yang nanti menahan agar alat ukur kita tidak terjadi kesalahan pembebanan. Ya? Nah, kemudian kesalahan akibat lingkungan. Misalnya temperatur di sekitar kita melakukan pengukuran itu tinggi. Sementara komponen elektronika, dia tidak bisa berada dalam temperatur yang tinggi. Kalau dia berada pada temperatur yang tinggi, berarti keandalan dari komponennya itu berubah. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak bisa berada dalam frekuensi yang tinggi. Karena frekuensi itu nanti akan mempengaruhi nilai reaktansi kapasitifnya yang ada di dalam alat ukur. Reaktansi kapasitif itu adalah berasal dari kapasitor. Jadi kapasitornya terpengaruh oleh frekuensi, maka nilai reaktansinya akan berubah. Oke, sampai sini ada mengerti? Halo? 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 Kalau sudah, Bu. Ya, direspon dong. Ya, nah, yang selanjutnya. Kesalahan utama. Ya, apa arti kesalahan utama? Di penjelasan lagi kesalahan tadi. Pada dasarnya kesalahan ini mencakup kesalahan-kesalahan dalam pembacaan, pencatatan data. Tanggung jawab ini pada dasarnya terletak di tangan para pengamat. Contoh kesalahan ini misalnya, kesalahan membaca skala, kesalahan mencatat hasil pembacaan tadi. Misalnya, yang dibaca adalah 28,3. Tapi yang ditulis ternyata 23,8. Angkanya kayak itu juga kan? Cuma posisi angkanya yang berbeda letaknya. Nah, kita akan membuat kesalahan ini suatu tingkat keseriusan kita yang tinggi. Mata membaca alat ukur, otak kita konsentrasi membaca, tangan dibiarkan menulis sendiri tanpa ada pengawasan. Ya. Di tangan dia menulis sendiri tanpa pengawasan. Akhirnya apa? 28,3 tertulis 23,8. Ini akan membuat satu kesalahan. Ya. Nah, itu contoh dari kesalahan utama. Nah, kesalahan utama ini bisa diatasi dengan hati-hati, kehati-hatian yang sungguh daripada pengamat pada saat mencatat data. Kesalahan yang diakibatkan oleh kejadian ini besarnya tidak menentu. Kadang bisa, kadang besar-besar, kadang sedikit kecil. Tentu bisa berapa saja dan tidak tergantung pada perhitungan matematiknya. Karena penulisan angka tidak ada hubungannya dengan matematiknya. Ada dua cara untuk mengatasi kejadian di atas. Yang pertama adalah dengan melatih cara membaca hasil pengukuran secara teliti dan mencatatnya. Cara lain adalah
dengan jalan membaca data lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Dan bisa juga dilakukan pembacaan dari tempat yang berbeda-beda, guna mencegah terjadinya kesalahan pembacaan yang sama. Nah, jadi kita harus melakukan pembacaan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pembacaan pertama, berapa misalnya? 9,3. Pembacaan kedua, 9,1,5. Pembacaan ketiga, 9,3. Pembacaan keempat, 9,35. Nah, yang mana dari keempat itu hasilnya yang benar? Nah, yang benar adalah jumlahkan setiap hasil pengukuran itu, kemudian dibagi dengan jumlah berapa kali kita melakukan pengukuran. Jadi dalam arti kata, kita mencari pengukuran rata-ratanya. Nah, pengukuran rata-ratanya inilah nanti hubungannya dengan statistik. Mencari harga tengah. Tapi statistik ini bukan statistik yang rumit. Kita cuma mencari harga tengah saja, harga rata-ratanya saja. Ya. Kemudian dengan demikian, kesalahan menunjukkan perbedaan yang jauh sekali. Nah, maka kesalahan bisa segera kita ketahui. Dan juga kesalahan baca bisa teratasi. Pendeknya, dalam menentukan besaran hasil pengukuran, jangan hanya tergantung pada satu sudut saja. Sebetulnya, satu pembacaan yang dilakukan paling sedikit 3 kali akan memberikan keuntungan kepada kita, yaitu bebas dari kesalahan utama dan nilai-nilainya bisa diambil dari harga rata-ratanya. Ya, kemudian kita masuk ke kesalahan sistematik. Kesalahan utama tadi ngerti? Ngerti, Bu. Hah? Ada paham semuanya? Paham, Bu. Kesalahan utama? Nah, oke. Sekarang kita masuk kesalahan sistematik. Ya, kesalahan sistematik. Itu kesalahan instrumen. Kesalahan yang diakibatkan ketidaksempurnaan alat ukur. Semua alat ukur standar dan alat ukur yang dipakai mempunyai ketidakakuratan. Seperti yang dijelaskan oleh pabrik pembuatnya, bahwa pada setiap alat ukur selalu ada toleransi pengkalibrasian. Dan tentu ketidakakuratannya akan bertambah besar bila alat ukur dipakai terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Jadi pabrik pembuatnya dia sudah mencantumkan ya bahwa alat ukur ini dia punya ketelitian 0,5%. Dia punya ketelitian 1%, 1,5% dari setiap skalanya, katanya penunjukan skalanya katanya. Kadang untuk keseluruhan yang punya ketelitian 1,5%. Di ketelitian 1,5% itu maksudnya adalah dia mempunyai kesalahan sebesar 1%. Jadi di alat ukur itu dicantumkan. Nah, sebagai contoh, anggaplah kita mengukur panjang dengan sebuah tongkat. Panjangnya 1 yard. 1 yard itu berapa? Ada yang tahu 1 yard? Halo, ada yang tahu 1 yard? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Nggak tahu 1 yard? Ah, masa? Enggak, Bu. 1 meter? Tahu, Bu. Berapa 1 meter? 1 cm. 100 cm. cm. Kalau 1 yard, 90
cm. Ya, di 90 yang tepatnya. Di orang mengambil 90 cm itu 1 yard. Nah, jadi anggaplah tongkat ini panjangnya 1 meter, janganlah 1 yard. Ya. Bila tongkat ini setelah dipotong, ternyata kurang sedikit. Maka seluruh pengukuran yang mempergunakan meteran ini akan mengalami suatu kesalahan ukur sistematik. Dengan besar kesalahan yang sama pada setiap pengukuran. Jadi misalnya, untuk mengetahui panjang 1 meter, kita gunakan kayu. Kayu ini lama-lama kita pakai, kadang dia tertokokkan, dia ke bawah, tumpul. Nah, dia kurang nilai harganya. Ya, nah untuk meteran selanjutnya, dia akan lama pakai, ujung dari tongkat itu kan semakin tumpul. Nah, ini kesalahan. Makanya, orang jualan kain, ya jualan kain, meternya ujungnya itu dilapisi dengan logam atau tembaga. Tujuannya itu apa? Kalau dia terempas, tertokokkan, maka dia akan tumpul. Tetap seperti itu. Tentunya logam yang keras. Ya, jadi 1 meter kita beli, itu juga 1 meter. Kadang-kadang tukang kain itu kita beli 1 meter, dilebihkannya sedikit. Nah, apa tujuannya? Seandainya tongkat yang dia pakai itu mengalami kerusakan di ujungnya, maka hasil pengukurannya tidak tepat. Nah, kalau hasil pengukuran tidak tepat, nanti orang mengatakan, jangan belanja di toko itu, meterannya nggak cukup. Nah, untuk mengatasi itu, setiap orang beli kain, dilebihkannya minimal 1 cm. Tidak pas. Nanti kesalahan dia memotong lagi, ya, kesalahan dia ngukur lagi. Kadang ada bulunya yang potongnya tidak lurus, akan rugi orang. Nah, maka dilebihkannya 1 atau 2 cm untuk menjual kain itu. Nah, itu untuk mencegah terjadinya kesalahan pengukuran. Karena kesalahan pengukuran itu mengurangi timbangan, itu adalah dosa. Ya kan? Berarti mengurangi meteran kain itu juga dosa. Jadi orang kalau hidup, kita mencari keuntungan, tapi terlepas dari dosa. Cara pemakaian alat ukur. Nah, ini sini alat ukurnya. Bentar ya. Nah, misalnya ada lambang ini berarti alat ukurnya diletakkan tegak lurus. Ya, alat ukurnya tegakkan tegak lurus. Coba saudara pegang foto alat ukurnya. Sudah pegang? Enggak, Bu. Nah, alat ukur ini, kalau yang tegak lurus ini, kalau alat ukur itu saudara foto, ya, itu posisi alat ukurnya itu adalah horizontal. Horizontal ini lambangnya. Berarti alat ukur itu ditidurkan letaknya. Ya.
Nah, kalau simbolnya itu adalah yang di atas, ini berarti ini alat ukurnya kita tegakkan. Ya, kita tegakkan. Itu tergantung nanti pada kode yang diberikan oleh pabriknya. Kemudian yang ketiga, ini sudut 60. Berarti alat ukurnya dimiringkan. Meletakkannya dimiringkan sebesar 60 derajat. Kemudian di bawahnya lagi, ini lambang daripada alat ukur itu. Berarti ini tegangan alat ukur itu telah dites tegangnya dalam kilovolt. Dites dalam kilovolt. Kalau ada angka 2 di depannya dalamnya, berarti dia dites pada tegangan 2 kilovolt. Kalau ada 3, berarti dia dites 3 kilovolt. Kalau ada 1, dia dites pada 1 kilovolt. Tapi tanpa angka, dia dites 500 volt. Jadi alat ukur ini sudah dites pada tegangan 500 volt. Kemudian ini sama dengan lambang rambu-rambu lalu lintas adalah hati-hati. Di dalam memakainya, lihat dulu manualnya, lihat dulu petunjuknya. Pelajari dulu katanya. Jadi harus lambang hati-hati. Kemudian ada lambang transistor. Ini berarti alat ukurnya dilengkapi dengan amplifier penguat. Di hasil yang kita dapatkan itu sudah dikuatkan. Di kecil pun hasilnya yang kita ukur, nanti dikuatkan, maka kita bisa membacanya. Kemudian 1,5. Ini syarat tadi kriteria yang diberikan oleh pabrik. Kriterianya 1,5%. Ya, jadi kriteria dalam persentase. Nah, kemudian yang ketiga, di bawahnya lagi. Contohnya, ini lambang ohm. Ini lambang volt. Ya, ini ada 2,5 di atasnya. Maksudnya adalah sudut ketelitian. Sudut ketelitiannya dalam bentuk pengukuran ohm. Sebetulnya ini adalah ketelitian ohm per volt. Jadi dia punya nilai tahanan setiap tegangannya, nilai tahanannya itu tegangannya 2,5 volt. Jadi dia punya nilai tahanan pada tegangan 2,5 volt. Nah, ini contoh pemakaiannya ini. Ini namanya baling-baling putar atau besi putar. Ini nanti kita sampai sana. Kemudian ini adalah tegak lurus. Berarti untuk memutar jarum itu dia menggunakan besi putar. Alat ukur itu diletakkan tegak lurus. Kemudian alat tersebut bisa digunakan untuk tegangan AC dan DC. Mempunyai kesalahan sebesar 1,5%. Dan data tersebut telah dites. Setelah dites, berapa? 2 kilovolt. Diameter banding utara, diameter putar, dan seterusnya. Ini adalah yang pertama ini. Kemudian tegak lurus. Kemudian meter itu bisa digunakan AC dan DC. Mempunyai ketelitian 1,5% dan telah dites pada tegangan 2 kilovolt. Ya, saya ulang lagi cara membacanya. Suatu alat ukur yang jarumnya digerakkan oleh meter baling-baling besi putar atau dikenal dengan besar, harus ditegak lurus, harus digunakan dengan tegak lurus. Dapat digunakan untuk AC dan DC.
mempunyai kesalahan 1,5%, dan alat tersebut mudah dites pada tegangan 2 kilo volt. Oke. Nah, sekarang manfaat statistik dalam cobaan. Ini seperti saya katakan tadi, statistik di sini hanya kita untuk mencari tegangan rata-ratanya atau hasil rata-ratanya. Dalam percobaan selalu terdapat kesalahan yang selalu berubah dari satu percobaan ke percobaan lainnya, tergantung besar nilainya yang kita cari. Tugas statistik adalah untuk memisahkan sejauh mungkin antara nilai yang sebenarnya dengan nilai kesalahan, dengan jalan mempersempit dan mendefinisikan daerah keraguan. Jadi, misalnya kita ragu taruh ukuran 4 kali. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, hasil dari 1, 2, 3, 4 tadi kita jumlahkan. Bagi 4, dapat nilai rata-ratanya. Itulah yang dikatakan dengan statistik itu. Paham? Sekalipun demikian, perlu diketahui bahwa ilmu yang pada dasarnya berhubungan dengan ketelitian dari hasil ukuran. Ilmu ini tidak bisa menggali sesuatu di luar data yang tersedia. Tidak bisa membuang atau menghilangkan kesalahan statistik dari deretan hasil yang terdapat dalam ukuran. Jadi, statistik ini data yang kita olah itu adalah data yang kita dapatkan. Jangan dimasukkan data-data lain. Ya, masukkan data lain nanti hasilnya salah. Nanti kan hampir ibu kita rajin, kita mau coba 10 kali, kita ambil data 10 kali. Tapi yang saudara lakukan tidak 10 kali. Maka hasil saudara pakai salah. Oke, diambillah data sesuai dengan data yang ada. Oke, sampai sini ada ayatnya. Ada yang mau tanya? Dengar ramah, tanpa ketawa, ada yang mau tanyakan? Sandi Guna? Enggak, Bu. Ada lagi? Nisa Fitri? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Kita cukupkan sampai sekian presentasi kita. Ini saya hilangkan lagi ya. Iya, Bu. Halo. Ini keluar ya. Udah keluar.
Hadir. Nah, tolong jangan jawab dulu, saya akan screenshot. Tampilkan ya. Untung saya sampai keluar dulu. Woi, ini ibunya udah nggak ada, woi. Tadi udah lama lagi. Ibunya nenek. Balik ibunya dulu. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Wah, Bagas, ada neneknya. mana Bagas? Ya. Nggak ada Bagas. Halo. Nggak gampang nggak ada dikasih paham sama Mas Bagas. Masalah yang lain malam itu. Kamu sama Mas Wiwin. Sumpah kalau ya asal sih. Apa sih? Serius dia udah. Itu cuma waktu yang bisa jelasnya sama Bagas. Ya, kata-katanya sulit dipahami. Sulit mengerti ya. Ulang. Kok rasa kamu tidak mau paham? Ada hal yang ganjal sedikit. Itu mama waktu yang saya yang nyala semut juga itu sama dia nggak apa ya nggak juga jalannya Tanya Bagas. hanya saya aduh Bagas long videonya ya. Ibunya gambar lagi tadi diam ya. udah siap tuh Nanti kita keluar yang mana nih suruh aja nanti bisa ibu. di
Dalam ibunya hari. Wih, itu rasa corona itu apa tuh yang seluruhnya gimana ya? Tugasnya ada buat you. Yang mana? Love you. Love you loh. Itu apa mohon tugas dengar apa tuh? Kata bapaknya, bapak ini lagi kemarin kan tidak ada. Jadi